Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak Tanson Sijabat. Kali ini kita akan menentukan jarak terdekat dan jarak terjauh suatu titik terhadap lingkaran. Di video sebelumnya kita sudah mengetahui kedudukan titik terhadap lingkaran. Ada 3. Yang pertama itu titik di dalam lingkaran. Yang kedua itu titik pada lingkaran. Dan yang ketiga adalah titik di luar lingkaran. Nah, kita perhatikan titik di dalam lingkaran. Untuk menentukan jarak terdekat titik ini terhadap lingkaran, maka yang dinamakan jarak terdekatnya adalah yang ini. Inilah yang dinamakan jarak titik terdekat di dalam lingkaran. Di mana untuk mencari jarak terdekatnya ini, kita perhatikan jarak titik pusat terhadap lingkaran kan itu jari-jari. Sementara jarak titik pusat terhadap titik T atau titik T terhadap titik pusat ya, itu sama dengan jarak antara kedua titik. Maka untuk mencari jarak terdekatnya ini, jari-jari dikurang jarak antara kedua titik tadi, yaitu titik pusat terhadap titik T. Inilah yang dinamakan jarak terdekat titik di dalam lingkaran. Lalu bagaimana menentukan jarak terjauhnya? Nah, kita perhatikan untuk menentukan jarak terjauhnya itu adalah yang ini. Di mana jarak terjauhnya itu kita namakan JJ ya. Untuk menentukan jarak terjauhnya ini kita perhatikan jarak titik pusat terhadap lingkaran itu kan jari-jari. Sementara jarak titik pusat terhadap titik T itu merupakan jarak antara kedua titik. Maka jarak terjauh titik di dalam lingkaran itu bisa kita peroleh dari jari-jari atau R kita tambah dengan jarak antara kedua titik. Inilah merupakan jarak terjauh di dalam lingkaran. Maka kita ingat untuk menentukan jarak antara kedua titik itu sama dengan akar dari selisih nilai X-nya kita kuadratkan. Kemudian kita tambah dengan selisih nilai Y-nya kita kuadratkan. Disinilah rumus untuk menentukan jarak antara dua buah titik. Lalu bagaimanakah untuk menentukan jarak terdekat dan jarak terjauh titik pada lingkaran? Jika titiknya terletak pada lingkaran, maka titik tersebut tidak memiliki jarak terdekat dan jarak terjauh. Atau bisa kita katakan jarak terdekat dan jarak terjauh dari titik yang terletak pada lingkaran itu sama dengan 0. Lalu titik yang berada di luar lingkaran. Untuk menentukan jarak terdekat titik di luar lingkaran adalah yang ini. Inilah yang dinamakan jarak terdekat titik di luar lingkaran. Maka untuk mencari jarak terdekatnya kita perhatikan jarak titik pusat terhadap lingkaran itu jari-jari. Sementara panjang jarak titik pusat terhadap titik T ini itu merupakan jarak kedua titik. Maka untuk mencari jarak terdekatnya, jarak kedua titik kita kurangkan dengan jari-jari. Inilah jarak terdekat titik di luar lingkaran. Nah, sekarang jarak terjauhnya bagaimana? Untuk menentukan jarak terjauh titik yang berada di luar lingkaran, kita tarik garis dari titik T ini yang menyinggung lingkaran tepat di satu titik. Maka jarak terjauh dari titik di luar lingkaran itu namanya panjang garis singgungnya. Atau boleh dong kakak namakan JJ. Di mana panjang garis singgungnya ini merupakan jarak terjauh titik terhadap lingkaran. Ini merupakan panjang garis singgung, maka pasti dong garis singgungnya itu akan tegak lurus terhadap jari-jari. Maka kita bisa menyimpulkan segitiga siku-siku. Di mana untuk mencari panjang garis singgungnya ini atau jarak terjauhnya ini itu sama dengan jarak dari kedua titik atau PT kita kuadratkan, kemudian kita kurang dengan jari-jarinya. Atau jarak terjauh sama dengan akar dari PT kuadrat dikurang R kuadrat, di mana PT ini merupakan jarak kedua titik ya. Nah, sampai di sini paham ya? Ada beberapa langkah-langkah untuk menentukan jarak terdekat dan jarak terjauh titik terhadap lingkaran. Yang pertama kita tentukan dulu posisi atau kedudukan titik tersebut terhadap lingkaran. Caranya bagaimana Kak? Caranya dengan cara substitusi aja ke persamaan lingkaran. Setelah kita substitusi, kita peroleh hasilnya lebih kecil dari 0, maka kita dapat menyimpulkan bahwa titik tersebut berada di dalam lingkaran.
di mana jarak terdekatnya sama seperti yang tadi ya, yaitu jari-jari kita kurangkan dengan jarak kedua titik, dan jarak terjauhnya jari-jari ditambah jarak antara kedua titik. Nah, lalu jika kamu substitusi hasilnya sama dengan 0, maka kita bisa menyimpulkan titik tersebut terletak pada lingkaran, di mana jika titik tersebut terletak pada lingkaran, maka dia tidak memiliki jarak terdekat dan jarak terjauh ya. Nah, lalu jika titiknya kamu substitusi hasilnya lebih besar dari 0, maka kita bisa menyimpulkan titik tersebut terletak di luar lingkaran, di mana jarak terdekatnya adalah jarak kedua titik kita kurangkan dengan jari-jari. Sementara jarak terjauhnya kita bisa gunakan dengan rumus Pitagoras ya, di mana jarak terjauhnya itu sama dengan panjang garis singgungnya, yaitu akar dari PT kuadrat dikurang R kuadrat. Sampai di sini paham ya? Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat kepada soalnya. Tentukan jarak terdekat dan jarak terjauh titik T min 7,2 ke persama lingkaran X kurang 5 kuadrat ditambah Y kurang 7 kuadrat sama dengan 225. Untuk mencari jarak terdekat dan jarak terjauhnya ini, berarti kita harus ketahui dulu kedudukan titik T ini terhadap lingkarannya. Apakah terletak di dalam, terletak pada lingkaran, atau terletak di luar lingkaran, dengan cara mensubstitusi koordinat titik T ini, di mana min 7 ini kakak misalkan X dan Y nya ini adalah kakak misalkan 2. Nah, sekarang ini akan menjadi min 7 dikurang 5 karena kita substitusi, ditambah 2 dikurang 7 kuadrat. Yang ini kakak pindahkan, min 225 sama dengan 0. Min 7 dikurang 5 itu min 12 dikuadratkan, maka hasilnya adalah 144. Ditambah 2 dikurang 7 itu min 5 dikuadratkan, maka hasilnya 25. Dikurang 225. Nah, inilah yang akan kita uji apakah lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan 0. Dengan cara 144 ditambah 25 itu 169 dikurang 225, maka hasilnya adalah min 56. Nah, min 56 ini dengan 0 kan lebih kecil, maka kita bisa menyimpulkan titik T-nya ini min 7,2 terletak di dalam lingkaran, karena setelah kita substitusi hasilnya lebih kecil dari 0. Sampai di sini bisa ya kakak buat di dalam lingkaran, di mana pusat lingkarannya ini adalah kakak buat di sini pusat lingkarannya adalah 5,7. Dan jari-jarinya adalah, karena ini adalah R kuadrat, maka jari-jarinya akar dari 225, yaitu 15. Nah, sekarang untuk mencari jarak terdekat dan jarak terjauhnya, kakak buat lingkarannya adalah ini, di mana pusat lingkarannya ini adalah 5,7. Kakak misalkan pusat lingkarannya berada di sini ya. Ini pusat lingkarannya 5,7. Kemudian titik T-nya ini kakak buat di sini ya, min 7,2. Karena titiknya di dalam lingkaran, jarak terdekatnya kakak buat ya, jarak terdekat itu sama dengan, perhatikan, jarak terdekatnya itu adalah jarak titik T ini terhadap lingkaran ini. Inilah jarak terdekatnya. Maka untuk mencari jarak terdekatnya, kita ketahui jarak antara titik pusat P ini itu kan merupakan jari-jari, kakak buat begini. Nah, inilah merupakan jari-jarinya, di mana ini jari-jarinya itu adalah 15. Sementara jarak titik T ke ini merupakan jarak antara kedua titik. Maka untuk mencari jarak kedua titik, kakak namakan PT ya, itu sama dengan akar dari selisih nilai X-nya kita kuadratkan. Berarti min 7 dikurang 5, kakak buat min 7 dikurang 5 kita kuadratkan, ditambah 2 dikurang 7 kita kuadratkan. Maka hasilnya adalah min 7 dikurang 5 min 12 dikuadratkan, hasilnya adalah 144. 2 dikurang 7 itu min 5. Berarti min 5 dikuadratkan adalah 25. Maka ini adalah akar dari 169. Akar dari 169 adalah 13. Maka jarak titik T ke P ini adalah 13. Maka jarak terdekatnya ini adalah
15 jari-jari, kakak buat di sini, jari-jari dikurang jarak antara kedua titik, yaitu jari-jarinya 15 kita kurang saja dengan 13, maka jarak terdekatnya adalah 2 satuan. Nah, sekarang jarak terjauhnya bagaimana, Kak? Yang dinamakan jarak terjauh titik di dalam lingkaran ini itu adalah yang ini, dari titik T ini kepada titik ini. Inilah yang dinamakan jarak terjauh titik T yang berada di dalam lingkaran ini. Maka untuk mencari jarak terjauhnya adalah ini, jarak dari titik T ke P ini kan 13. Sementara dari titik T ke sini adalah merupakan jari-jari, yaitu 15. Maka kita sudah dapat menyimpulkan jarak terjauhnya adalah 13 ini ditambah 15. Maka boleh dong jarak jari-jari kakak tambah saja dengan jarak kedua titik. 15 ditambah jarak kedua titik, yaitu 13. Maka hasilnya adalah 28. Sampai di sini bisa ya? Yang kedua, kita perhatikan titik A ke lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 4x dikurang 10y tambah 20. Maka untuk menentukan jarak terdekat dan jarak terjauhnya, kita harus ketahui kedudukannya, yaitu dengan cara substitusi, di mana min 4 ini adalah nilai x dan min 3 adalah nilai y. Maka ini akan menjadi min 4 dikuadratkan, kita buat ya, min 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat dikurang 4 dikali min 4 dikurang 10 dikali min 3 ditambah 20 sama dengan 0. Kakak buat seperti ini ya. Min 4 dikuadratkan itu hasilnya adalah 16. 16 ditambah min 3 kuadrat ini 9. Min 4 dikali min 4 ditambah 16. Min 10 dikali min 3 itu tambah 30 tambah 20. Inilah yang akan kita bandingkan nilainya apakah lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Nah, 16 ditambah 16 itu 32. 32 ditambah 9, 41. 41 ditambah 50 itu adalah 91. 91 itu lebih besar dari 0. Maka kita bisa menyimpulkan titik A di luar lingkaran. Lalu kita akan mencari titik pusat dari persamaan lingkarannya yang ini, di mana pusat lingkarannya ini merupakan bentuk umum persamaan lingkaran, di mana bentuk umumnya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0. Maka pusatnya adalah min setengah a. A-nya adalah min 4, berarti min setengah dari min 4 adalah 2. B-nya adalah min 10, berarti min setengah dari B, yaitu min 10, maka hasilnya adalah 5. Inilah pusatnya 2,5. Lalu jari-jarinya kita bisa gunakan dengan cara mengakarkan masing-masing koordinat titik pusat ini. Dikuadratkan ya, 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat, kemudian kita kurang dengan nilai C nya ini, yaitu 20. Sampai di sini bisa ya, berarti kakak kurang 20. Maka hasilnya adalah akar dari 2 kuadrat itu 4, 5 kuadrat itu 25, maka menjadi akar dari 29 dikurang 20. Maka jari-jarinya adalah 3, yaitu akar dari 9 ya. Sehingga kita bisa menyimpulkan jarak terdekat dan jarak terjauhnya dengan ilustrasi seperti ini. Kakak buat lingkarannya seperti ini ya. Kakak misalkan pusat lingkarannya berada di sini 2,5. Sedangkan titik A-nya ini adalah min 4,3. Berarti kakak buat titik A-nya berada di sini ya. Kakak pindahkan saja. Ini kakak pindahkan di sini. Titik A-nya kakak buat di luar lingkaran, yaitu A min 4, min 3. Sampai di sini bisa ya, di mana jarak terdekatnya yang ini. Nah, sementara untuk mencari jarak terdekatnya ini kakak namakan JD ya. Jarak terdekatnya atau JD itu sama dengan jarak antara titik pusat terhadap titik A-nya ini
itu kan merupakan jarak antara kedua titik, yaitu jarak AP itu sama dengan akar dari min 4 dikurang 2, yaitu min 6, dikuadratkan maka hasilnya adalah 36. Ditambah selisih nilai Y sekarang, min 3 dikurang 5, itu min 8, dikuadratkan hasilnya adalah 64. Akar dari 36 ditambah 64 itu akar dari 100. Maka jarak AP itu sama dengan akar dari 100, yaitu 10. Maka jaraknya ini adalah 10. Nah, sementara dari sini ke sini kan merupakan jari-jari, di mana jari-jarinya adalah 3. Boleh ya, jari-jarinya adalah 3. Maka jarak terdekat ini pasti dong jarak kedua titik atau 10 dikurang 3 jari-jarinya, dimana jarak terdekatnya itu sama dengan 7. Sampai di sini bisa ya. Nah, lalu bagaimanakah untuk mencari jarak terjauhnya? Untuk mencari jarak terjauhnya, kamu bisa mengambil sebuah garis yang melalui titik A, kemudian menyinggung lingkaran di satu titik. Kakak buat seperti ini. Panjang garis singgungnya ini sama dengan jarak terjauhnya, di mana jarak ini tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran ya. Inilah yang dinamakan jarak terjauh atau kakak namakan JJ, di mana JJ itu sama dengan, karena di sini merupakan segitiga siku-siku karena garis singgungnya tegak lurus ya. Nah, sementara jari-jarinya adalah 3. Jarak A ke P itu adalah 10. Maka jarak terjauh sama dengan akar dari, kita gunakan rumus Pitagoras, yaitu 10 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Maka jarak terjauhnya adalah akar dari 10 kuadrat 100, 3 kuadrat itu 9. Maka jarak terjauhnya adalah akar dari 91. Inilah merupakan jarak terdekat dan jarak terjauh titik di luar lingkaran. Sampai di sini bisa ya. Yang terakhir kita perhatikan panjang garis singgung dari titik P 5,-2 ke persamaan lingkarannya ini. Kita perhatikan ya, persamaan lingkarannya adalah yang ini. Maka untuk mencari panjang garis singgungnya, kita harus ketahui dulu kedudukan titik P ini terhadap lingkaran ini dengan cara substitusi. Kita misalkan X-nya ini 5 dan Y-nya adalah min 2. Maka ini akan menjadi 5 kuadrat itu 25. Min 2 dikuadratkan itu menjadi 4. Min 2X berarti min 2 dikali 5 itu min 10. Min 8 dikali Y itu min 2 berarti min 8 kali min 2 ya. Ditambah 16 dikurang 10. Inilah yang akan kita bandingkan apakah lebih kecil dari 0, lebih besar dari 0, atau sama dengan 0. Untuk mengetahui titiknya apakah terletak di dalam lingkaran, terletak pada lingkaran, atau di luar lingkaran. Nah, min 10 tambah min 10 itu min 20. 4 ditambah 16 itu juga 20. Maka ini habis ya. Habiskan seperti ini ya. Maka hasilnya adalah 25. 25 itu kan lebih besar dari 0. Maka titik P-nya ini pasti terletak di luar lingkaran. Sampai di sini bisa ya. Nah, sekarang kita mau cari dulu nih pusat lingkaran dari persamaan lingkarannya ini. Di mana pusat lingkarannya, kakak misalkan titik O ya. Pusat lingkarannya adalah O, di mana ini merupakan bentuk umum persamaan lingkaran, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Maka titik O itu min setengah A, berarti min setengah dari min 2 itu hasilnya adalah 1. Kemudian min setengah B, min setengah dari min 8 itu adalah 4. Inilah pusat dari lingkarannya, di mana jari-jarinya itu bisa kita peroleh dari, kita akarkan saja nilai koordinat dari titik pusat. 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurang nilai C-nya atau konstantanya lah min 10. Dikurang 10 berarti menjadi tambah 10 dong. Ini hasilnya adalah R sama. Nah, akar 1 kuadrat itu 1, 4 kuadrat itu 16,
17 ditambah 10 berarti akar dari 27 ya. Kakak buat akar dari 27. Akar dari 27 itu berarti 3 akar 3 atau akar 9 dikali 3 ya. Nah, sekarang kita mau cari panjang garis singgung. Yang dinamakan panjang garis singgung itu merupakan jarak terjauh. Kita perhatikan pada gambar seperti ini. Kalau kakak buat gambarnya seperti ini, di mana pusat lingkarannya ini adalah O. Titik O-nya berada di 1,4 atau pusat lingkarannya. Sementara titik P itu berada di 5,-2. Inilah titik P-nya, yaitu 5,-2. Karena di sini yang dicari adalah panjang garis singgung, maka untuk mencari panjang garis singgungnya kita tarik jarak terjauhnya. Di mana jarak terjauhnya kakak tarik garis yang melalui titik P dan menyinggung lingkaran pada satu titik. Kakak buat seperti ini. Inilah yang dinamakan panjang garis singgung, atau itu sama dengan jarak terjauh titik P ini terhadap lingkaran ini. Inilah yang dinamakan JJ atau jarak terjauh, atau sama dengan panjang garis singgung ya. Maka untuk mencari panjang garis singgungnya, kita cari dulu dong titik yang menghubungkan titik O dan titik P ini. Kakak buat seperti ini. Di mana titik O-nya ini merupakan jarak 2 titik ya. Sementara yang ini adalah jari-jarinya. Jari-jarinya adalah 3 akar 3 ya, atau akar dari 27. Kakak buat jari-jarinya adalah akar dari 27. Ini tegak lurus. OP itu jarak antara 2 titik, di mana OP itu sama dengan akar dari selisih nilai X 1 dikurang 5, kemudian kita kuadratkan, itu min 4 dikuadratkan menjadi 16, ditambah selisih nilai Y dikuadratkan, 4 dikurang-kurang 2 berarti tambah 6 ya, berarti 6 kuadrat itu 36. Maka OP itu sama dengan akar dari 16 ditambah 36, 52. Maka ini adalah akar dari 52. Kakak buat seperti ini ya. Akar dari 52-nya adalah di sini. Di mana panjang garis singgung berarti JJ, kakak buat JJ itu sama dengan, kita gunakan rumus Pitagoras saja. Akar dari sisi miringnya adalah akar 52 dikuadratkan adalah 52 dikurang jari-jarinya adalah akar 27 dikuadratkan, berarti akarnya hilang ya, menjadi 27. 52 dikurang 27 itu sama dengan akar dari 25. Maka jarak terjauhnya atau panjang garis singgungnya adalah 5. Jawabannya adalah D. Inilah merupakan jarak terdekat dan jarak terjauh suatu titik terhadap lingkaran. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.